agraris, bukan maritim saja tapi agraris juga maritim, kaya dengan aulia. Dari mulai Aceh sampai ke Lampung, Banten, sampai ke Demak, sampai ke Madura dan Timur jauh, tidak bisa dihitung jumlahnya yang ada di Indonesia. Belum yang menjadi tokoh-tokoh ulama, jamaahir ulama, sangat luar biasa. Terkenal ulama-ulama di Indonesia ini sampai ke Timur Tengah. Siapa di antaranya? Guru besar Thariqat Qadiriyah adalah dari Sumba, Syekh Ahmad Khatib Sambas, sangat terkenal. Dan Sumba dan Sambas, daerah Kalimantan. Muridnya beliau juga dari Timur Tengah sampai India. Rata-rata Thariqat Qadiriyah khususnya sinyalnya jelek, sumbernya adalah Sidi Syekh Ahmad Khatib Sambas. Kiai Abdul Karim Al-Bantani, Kiai Nawawi Al-Bantani, taklif yang belum sempat dicetakkan masih lebih 200 kitab. Karya tulis tangan Kiai Nawawi Al-Bantani. Belum Kiai Bakir Jogja, Kiai Zainal Abidin Kudus, Kiai Muhammad Ilyas Sukaraja, Kiai Ahmad Abdul Hadi Giri Kusumo, Kiai Soleh Darat, Kiai Soleh Banten, Kiai Abdul Karim Banten. Banyak lagi yang kita ketahui ulama-ulama, jamaahirul ulama yang ada di Indonesia ini. Mestinya menjadi satu kebanggaan untuk umat Islam khususnya dan untuk bangsa ini. Ternyata kita mampu mencetak tokoh-tokoh, kader-kader, lumpian-lumpian yang akan menjadi cermin umat dan cermin anak bangsa ini. Tetapi apabila sudah dihilang sejarahnya, kita mau ngomong apa? Mau menceritakan ini makam yang ziarah ramai, terkadang di kholi. Ketika kita tanya, ini manakibnya riwayat hidup, gimana Bib? Sisanya dengar cuma kiainya saja, Masya Allah ini orangnya. Tapi belajarnya dari mana, nggak paham saya. Karena apa? Tidak tertulis, tidak terbiasakan tertulis. Coba, itu diantaranya. Belum lagi yang lain-lain, tokoh-tokoh ulama yang ada di Indonesia ini. Maka dari itu, dengan adanya hal peringatan untuk mengenang jasa para beliau. Apakah beliau hanya cukup mengajar? Apakah beliau hanya cukup beribadah untuk dirinya sendiri? Tidak. Sudah diawali dari mulai zaman Aceh, Pasai, sampai ke Pulau Jawa. Berapa beliau-beliau yang menjadi tokoh-tokoh, contoh-contoh perjuangan, menjadi bapak negara. Satu contoh yang luar biasa, mempunyai kontribusi yang luar biasa, menelurkan tokoh-tokoh yang luar biasa seperti Diponegoro, Kiai Mojo, Setot Merilo Dirjo, Ibu Kartini, Cuk Nyadin, Tengku Marcek Didiro, dan lain sebagainya. Sehingga tegaknya kembali Sangsaka Merah Putih, berkibar kembali. Jasa siapa? Jasa para ulama dan jasa sepuh-sepuh bangsa Indonesia ini. Sehingga kita mengenal merah putih. Apa di dalam kandungannya merah putih? Di antaranya ada 3 hal: harga diri bangsa, jati diri bangsa, kehormatan bangsa. Ada di dalam merah putih sekalipun tidak berhuruf. Tinggal sejauh mana kita memahami. Bukan untuk kultus kepada bendera, tidak. Di zaman Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam,
Kalau di zaman Rasulullah adanya bendera simbol perang. Jadi kayak kalau sekarang benderanya tank sendiri, yang bagian meriam sendiri, infanteri sendiri. Di zaman Rasulullah sudah ada begitu. Di zaman itu pun dijaga setiap pembawa bendera 4 orang. Jangan sampai bendera itu jatuh ke tanah. Luar biasa. Kalau kepanah atau ketumbak salah satu penjaga yang bawa bendera, cepat diraih, jangan sampai ke tanah. Terus begitu dan bagi estafet. Padahal bukan negara bendera kebangsaan, tapi harga diri pada waktu itu dicontohi oleh para beliau. Ada di antaranya kakaknya Imam Ali bin Abi Thalib, sahabat namanya Ja'far bin Abi Thalib. Kakinya sudah putus, tangannya sudah putus, berlumur darah, tapi sempat menjaga bendera tersebut dengan lehernya supaya tidak menyentuh tanah. Bagaimana bendera kebangsaan? Sejauh mana kita mempunyai kebanggaan? Maaf, bendera partai boleh banyak, tapi merah putih hanya satu. Betul tidak? Betul tidak? Merah putih cuma satu. Nah, tadi kita digugah dengan lagu kebangsaan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Apa itu hanya lagu kebangsaan atau seremonial? Ini perlu anak-anak kita dari sedini mungkin tolonglah diajari, karena kita sudah banyak kehilangan para pejuang. Nanti tambah lama tambah hilanglah sudah kepaduan obor. Ini yang kita jaga, sangat khawatir sekali. Ternyata di dalam lagu kebangsaan mempunyai kandungan ikrar, bukan sekadar nyanyian atau lagu kebangsaan. Minta dibuktikan sebagai pengakuan selaku kita mengaku Indonesia tanah airku. Apakah dalam lagu? Apakah dalam kehidupan kita mempunyai kefanatikan selaku anak bangsa Indonesia yang tidak mudah tergoyahkan dan merasa handarbeni, merasa memiliki kepada republik ini, bukan sekadar memiliki bentuknya dari Sabang sampai Merauke saja, tapi apa yang ada di Indonesia ini, dari buah-buahan, dari pertanian dan lain sebagainya, sejauh mana kita merasa memiliki apa yang ada. Kalau mampu kita merasa memiliki dan menghargai, insya Allah untuk ekonomi di Indonesia tidak lama tertanggulangi. Karena apa? Kami telah mengucapkan Indonesia tanah airku. Apa yang ada di dalam Indonesia milikku. Ekonomi milik kita semuanya, pertanian milik kita semuanya. Semangat akan menanamkan di dalam dunia pertanian dan dalam dunia ekonomi, karena untuk menunjukkan Indonesia tanah airku, bukan pepesan kosong. Sering saya ucapkan, karena kita kurang memiliki, terkadang terbawa angin. Musimnya jamu bangkok, yang ngomong jamu bangkok. Yang paling hebat lagi Kates California, jauh amat, amatnya pada tidak jauh padahal. Lalu kita pikir, apakah di sini tidak bisa tumbuh Kates? Cuma menang nama Kates California. Coba kalau kefanatikan itu muncul, Kates mana ini Pak? Bogor. Kates mana ini Pak? Di Bandung. Kates mana? Bekasi. Ketika mengucapkan Kates mana Pak? Bekasi punya, Bogor punya, Bandung punya, atau lainnya yang ada pertanian Kates. Merasa memiliki, merasa bangga apa yang tumbuh di dalam tanah air ini. Kalau sudah bisa begitu,
insya Allah produksi apa yang ada di dalam negeri ini cepat untuk naik, tidak terjadi inflasi dan lain sebagainya. Karena apa? Kita sama-sama cinta Indonesia. Setuju? Buktikan kalau setuju, jangan ribut saja. Bangsa lain sudah bikin nuklir, sudah bikin persenjataan macam-macam. Dolar semuanya dikuasai dalam ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran. Kita masih ribut saja, ini noblos A sama noblos B diatur. Ini pun nanti lama-lama lagi diputar lagi kasetnya. Apa antaranya membicarakan masalah khol, maulud, tahlil, manakib, talqin, tidak ada habis-habisnya. Sampai kapan negara ini akan maju? Malu mestinya kita rasanya kepada para beliau-beliau yang ikut adil mendirikan bangsa ini. Bapak bangsa yang berkibarnya kembali sangsaka merah putih. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu ini terpecah belah? Jawab yang keras. Tolong buktikan kalau tidak. Mestinya begitu. Ini buah daripada khol. Coba sejarahnya batinlah. Ya tahunya Jenderal Sudirman. Tapi generasi kita lebih lanjut tahunya ya Pak Jenderal Pejuang Nasional. Diponegoro sama, Sendok sama, Garut Subroto sama, belum lain-lainnya. Hanya sebatas itu. Nah nanti generasi akan datang saya berpikir kemana ini? Kalau sudah kemar menobor tidak tahu sejarah nenek moyangnya, tidak mengetahui siapa beliau-beliau itu. Habib Lutfi tidak akan bosan akan menyebutkan, akan mengangkat Indonesia untuk tanah air ini. Kiai-kiai yang membicarakan masalah agama sudah banyak, tapi melenturnya kecintaan kepada Rasulullah SAW, melenturnya kecintaannya kepada para ulama, melenturnya kecintaannya kepada ahli bait Nabi SAW, melenturnya kepada tokoh-tokoh bangsa ini mulai melenturnya nasionalisme, merasa memiliki kepada Republik ini semakin melentur, semakin melentur. Apa jadinya kalau semakin melentur? Tanggung jawab siapa itu? Tanggung jawab kita bersama. Tidak bisa akan menyalahkan A atau B. Ayo kita bangkit, ayo kita bangun. Kesadaran kita tingkatkan. Sudah bukan waktunya untuk memikirkan pecah belah. Bukan waktunya lagi. Itulah yang diharapkan para leluhur kita dalam membangun bangsa ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Coba kalau kita lihat bagaimana perjuangan para pendahulu. Mungkin di Betawi saya kurang paham. Kalau bikin rumah, padahal di zaman penjajah Hindia Belanda, kalau seandainya kita pasang merah putih, ya pulang nama. Sebab instansi pemerintahan pada waktu itu Hindia Belanda, benderanya bendera Belanda. Tapi orang tua kita, kiai-kiai kita tidak kalah akal. Bagaimana cara menanamkan merah putih kepada setiap anak bangsa pada waktu itu? Ini sudah tidak dipelajari, kurang untuk menganalisis sejauh mana. Maaf. Pastikan mau bikin rumah, tiang yang paling bukan tiangnya kayu paling atas sendiri yang panjang sebelum ada urunan ya. Kalau di tempat kita namanya mulu ya, itu dikasih jalur sebelum pasang rem pasang usul jalur dulu, terus tiwu, tepung, padi, pisang, kelapa. Dan nanti ketika kita akan membalut dengan merah putih dan puluh tersebut, ada yang pakai tahlil, ada yang pakai manakib, ada yang pakai perjanjian, ada yang pakai baca cepat dan lain sebagainya. Pakai menyan, pakai segala, pakai menyan. Sudahlah, tidak usah berbicara menyan, daripada bau ketiakan lebih baik bakar menyan. Repot amat sih. Ke satu contoh. Baru setelah acara itu dibasah,
hujan. Ya kalau musim hujan tidak masalah. Tapi kalau sudah musim kemarau, kita mau bertanya, kira-kiranya yang cantik, yang Masya Allah lihat kuning langsetnya janur tersebut, kena panas lama-lama layu. Padinya semakin coklat, tadinya kuning bagus, tebunya juga manisnya kurang, daunnya semakin kering, pisangnya semakin matang, berubah semuanya. Yang saya tanyakan, merah putihnya ikut layu atau tidak? Itulah menunjukkan filosofi harusnya bangsa Indonesia mempunyai jiwa merah putih yang tidak bisa dirayu oleh apapun. Betul? Tunjukkan kalau betul. Nah itulah diantaranya hebatnya para kesepuan-kesepuan kita pendahulu. Nah maka dari itu kita bagaimana melihat para ulama, para sepuh di bangsa ini luar biasa. Mari dengan adanya khol kita hidupkan khol di mana-mana. Para pejuang-pejuang yang ada tidak harus ulama. Para pejuang pun mengadakan khol. Pejuang di kampung ini siapa dulu? Oh dari TNI kholi, dari polisi kholi, karena beliau termasuk ikut andil besar pada waktu 1945. Apakah khol itu harus para ulama? Tidak. Mengkholi kedua orang tua juga istimewa, supaya anak-anaknya ingat bagaimana jasanya orang tua. Dari tidak punya sampai mampu membangun rumah, sampai mempunyai kendaraan. Beliau meninggal, apakah kita akan menjadi pewaris yang baik hingga kita bisa menjalin keukhuwahan, persatuan, satu keluarga, kakak adik, kompak, rukun dan lain sebagainya, bukan kakak adik pecah belah hanya urusan warisan. Malu rasanya kepada kedua orang tua. Apakah kita bisa memotong kambing umpamanya 10 atau 15 karena ada uang, dianggap sudah cukup lumayan? Belum apa-apa. Apalagi khol, potong kambing 100, sapi 100, dikira sudah istimewa? Belum, untuk membalas jasanya para beliau. Apa yang diharapkan para beliau kepada kita ini? Mampukah meneruskan pembangunan para leluhur kita, membangun, menjaga kesatuan persatuan? Kalau kita pecah belah, menangis beliau-beliau di belakangnya yang telah diperjuangkan ternyata bersia-sia. Apakah kita menjadi anak keturunan beliau ataupun regenerasi akan mengecewakan para beliau? Pastinya kita tidak. Nah maka dari itu sekali lagi, dengan adanya khol perlu untuk banyak mengambil suri tauladan para beliau. Itulah kurang lebihnya yang saya bisa sampaikan, karena jamnya sudah jam 12 ke atas, sudah setengah 1 kurang 10. Mari kita tutup dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Syekhina Ustadzina Mursidina Sayyidina Maulana Syarif Hidayatullah wa Maulana Hasan bin Al-Battani wa Maulana Yusuf Kaki Terdayasa wa Maulana Mansur Zikan wa Sayyidi Syekh Muhammad Namawi Syekh Karim wa Sayyidi Syekh Saleh Ma'bud wa ila hadrati Sayyidina Habib Sayyidina Abu Bakar Maidrus wa Syekh Abdul Qadir wa Sayyidi Syekh Tahir والحبيب عثمان بن عبد الله بن حكيم بن يحيى والحبيب محمد بن عبد الحبيب محسن بن العطاس والحبيب عبد الله بن محسن العطاس والحبيب سالم بن جدال والحبيب محمد بن جدال والحبيب زياد بن إدريس والحبيب أحمد بن حداد والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب عبد الرحمن الحبشي جكيني وإلى حضرتي شيخ مثلا سيدي شيخ إنتمياتي وسيدي شيخ bagi Bakri itu bagus, Bakri itu bagi pahala tuh wa usulnya wa perlu. Al-Fatihah.
اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البدايات والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادة القادات صلاة تفتح لنا بها باب الخيرات والسعادات في الدار الدنيا ودار المعاد وبارك لنا في أمورنا وفي رزقنا وأولادنا وإخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهات والبلاد جميع الجهات والبلاد خصوصا بلدنا إندونيسيا خاصة بلاد المسلمين عامة وتنجينا وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنات وقضي الحاجات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin rahimakumullah